Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ngisi kunon vlog pedesaan? Oke sobat ya, mohon maaf lama sekali saya tidak membuat video ya. Oke, kali ini saya akan membuat yaitu semaian padi ya. Dan ini kondisi sawahnya seperti ini. Ini sudah saya spray ya untuk rumputnya dengan racun rumput. Dan hasilnya pun seperti ini. Ini sebenarnya sudah kering ya sobat kreatif, sobat ngisi konan. Oke, lanjut saja ya. Di sini langsung saya akan cangkul dulu ya. Ini seperti ini untuk cara mencangkulnya di daerah saya. Jadi karena ini sawah gunung ya, sawah tak ada hujan, jadinya untuk proses penanaman itu di sini tuh harus benar-benar menunggu hujan itu agak intensitasnya agak sering ya. Jadi harus menunggu sampai posisi petakan sawahnya itu tergenang air seperti ini sobat ngisi konan. Oke sobat, ikuti terus ya video kali ini, karena nanti di akhir video ada satu proses penyemaian benih padi yang mungkin di daerah sobat ngisi konan tidak biasa ya, tapi di daerah sini, di daerah saya ini sudah hal yang sangat biasa sekali dipraktekkan ya, ataupun dilakukan supaya semaian padi itu nantinya tumbuhnya lebih bagus dan juga untuk kualitas benihnya itu maksimal. Oke sobat ngisi konan vlog pedesaan, ini untuk keesokan harinya ya, karena untuk hari sebelumnya saya tidak langsung ratakan ya untuk posisi cangkulannya. Jadi supaya rumput-rumputnya itu terendam dulu oleh air ya, sedikit supaya sedikit membusuk. Dan untuk kali ini, untuk selanjutnya saya akan membuat pematang sawahnya dulu ya, ataupun galengnya dulu di posisinya seperti ini ya. Mungkin di daerah sobat ngisi konan juga sama ya untuk proses pembuatan pematang sawah ataupun galeng, hanya mungkin prakteknya saja yang berbeda ya, tapi untuk hasilnya saya rasa sama saja ya, seperti ini. Dan di sini untuk caranya seperti ini. Kenapa saya tidak bersihkan dulu untuk rumputnya di pematang sawah sebelumnya? Tujuannya supaya nantinya rumputnya itu ikut membusuk ya, karena sudah tertimpa oleh tanah yang baru. Dan nantinya kalau galengnya ini mau ditanami palawija ataupun tanaman yang lain, jadinya subur tanahnya sobat nyisikonan. Tujuannya seperti itu.
Tapi untuk lebih bagusnya rumputnya itu dibersihkan terlebih dahulu ya, supaya nantinya takutnya tumbuh ya dari dalam, dan secara tidak langsung galangnya itu akan cepat tumbuh rumput ya, jadinya harus cepat-cepat dibersihkan. Tapi kalau proses pembuatan pematangnya itu rapih ya, saya rasa untuk rumputnya itu akan langsung membusuk di dalam tanah ya, karena sudah tertimpa oleh tanah yang gembur seperti ini. Setelah selesai membuat galang ataupun pematang sawah, selanjutnya saya akan ratakan ini untuk cangkulan-cangkulan yang kemarin. Di sini saya akan gemburkan ya untuk cangkulannya, sekaligus ini untuk rumput-rumput yang masih terlihat ya, saya injak-injak seperti ini supaya terkubur oleh lumpur ya, dan nantinya rumputnya tidak tumbuh lagi kalau terkubur sempurna. Ini setelah selesai diratakan untuk area untuk penyemaian padinya. Selanjutnya di sini saya akan buatkan untuk aliran air ya, di bagian sisi dan nanti juga di bagian tengah-tengahnya, supaya nanti untuk benih padinya yang baru kita tebar itu tidak langsung terendam air ya, karena takutnya itu membusuk dan juga ikut terbawa arus air, karena ini baru keluar tunas ya, belum sampai keluar daun dan juga akar. Makanya di sini sebisa mungkin hindari ya untuk airnya itu masuk ke area semaian padi ke tengah-tengah ya. Usahakan kita buatkan aliran ya di sini di bagian sisi untuk air mengalir ya, jangan sampai airnya itu meluap ke bagian tengah dan membanjiri benih padi yang baru kita tebar.
Dan untuk area penyemaian padi ini saya akan buatkan 4 petak ya. Jadi di sini saya akan buatkan aliran air juga ya, supaya nanti airnya itu mengalir ke area tengah-tengah seperti ini ya, supaya nanti juga bisa untuk memudahkan kita mengontrol ya, ataupun ketika melihat hasil semaian juga bisa kita lewati ke bagian sini ya, bagian aliran air, supaya tidak menginjak ke tengah-tengah semaian padi ya, seperti ini. Dan di sini itu untuk sawah gunung seperti ini, jadi kita harus cepat-cepat ya, karena di sini itu mengandalkan air hujan ya sobat nyisikonan untuk pengairannya. Oke, setelah selesai langsung saja saya akan tebar ya, ini untuk benih padinya, dan sudah saya bawa dari rumah ya. Saya menggunakan bantuan ember untuk wadah ya, untuk menabarnya seperti ini. Oke sobat nyisikonan vlog pedesaan, penebaran benih padi sudah selesai, dan selanjutnya ini belum selesai ya, ada satu tahapan lagi yang wajib banget dilakukan di penyemaian padi ya. Ini sudah hal yang sudah biasa kami lakukan ya. Ini sudah saya lakukan ya, saya menutup semaian padi ini dengan daun pisang seperti ini. Tujuannya ketika ada turun hujan itu, untuk benih padi yang baru kita tebar itu tidak terbawa oleh arus air dan juga tidak berantakan. Makanya kita halangi dengan daun pisang seperti ini supaya aman. Oke sobat nyisikonan, semoga video kali ini ada manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.